STO lawan side damper. Wih, mari bro. Bisa-bisanya makhluk ini hadir di sini. Jangan pura-pura nggak lihat. Pak masih main Tamiya, Pak? Susu kali ya. Ini mobil ganteng Leandro. Nah, gantian Abel. Bel? Mana mobil lu, Bel? Malu, Pak. Nah, lu udah pengikut aliran side damper kelas sekarang, Bel. Taruh sini, Pak. Buat yang ada tuh. Punya juga nih orang side damper kelas, Pak. Ihi. Nih, kita balik ke Leandro dulu sebentar. Neocem-nya satu lagi di mana? Di mana? Nah, di mana, Pak? Ini sih mouse aja pakai neocem. Iya. Mouse bisa lari gitu. Sultan memang. Nikmat. Abel setelah sekian lama bertapa. Papa kebalik, Papa kebalik. Ready go. STO lawan side damper. Wih, mari bro. Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Hari ini saya akan membahas mengenai mobil side damper kelas chassis VZ yang belum lama ini saya buat. Kita akan mulai dari bagian depannya terlebih dahulu. Pada bagian depan saya menggunakan front wide stay untuk AR chassis dengan menggunakan roller double aluminium 12-13 mm. Sedangkan untuk bagian stabilizernya saya menggunakan high mount stabilizer tube. Nah, pada bagian depan ini yang ingin saya highlight adalah derajat dari chassis VZ itu sendiri. Sebelumnya saya terbiasa menggunakan chassis MA, dan kalau saya lihat sepertinya derajat depan chassis VZ itu lebih banyak dibandingkan dengan chassis MA. Tapi mengenai hal ini mohon dikoreksi ya bila keliru, karena saya istilahnya termasuk newbie lah kalau urusan chassis single shaft. Oke, kita lanjut ke bagian front underplate. Di sini saya menggunakan rear wide stay untuk AR chassis. Saya merasa penggunaan plate ini sudah cukup untuk mengakomodir kebutuhan pemasangan rem
pada chassis VZ. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian side damper. Untuk bagian side dampernya, saya menggunakan side damper set untuk ER chassis dengan pemasangan seperti ini. Kalau kalian lihat, mungkin cara pemasangannya agak tidak lazim ya, tapi saya merasa cara memasang side damper seperti ini masih dapat dari sisi kerennya dan juga dapat dari sisi fungsinya. Bagian side stay dari chassis VZ memang termasuk lemah menurut saya. Oleh karena itu, cara pemasangan seperti ini membantu memberikan ketahanan ekstra pada bagian samping chassis ini. Nah, untuk sisi belakang, saya menggunakan rear FRP untuk Super X chassis dengan kombinasi roller 19 mm ringless dan juga plastik ring. Pada bagian bawah, saya menggunakan rear brake stay FRP dan pada bagian underguardnya seperti biasa, saya menggunakan front FRP untuk Super X chassis. Nah, selama main-main dengan VZ chassis ini, saya merasa bahwa rem yang perlu digunakan tidak sebanyak saat menggunakan chassis MA. Seperti yang kalian lihat, ini adalah contoh setting rem pada saat saya bermain di Moto Village. Menurut saya sangat sedikit bila dibandingkan dengan penggunaan rem pada saat saya menggunakan chassis MA. Sekarang kita lihat bagian dalamnya ya. Nah, pada saat saya menggunakan chassis VZ beberapa waktu lalu, seingat saya tuh bagian gear covernya di sisi depan maupun belakang tuh posisinya seperti tidak kokoh dan banyak celahnya. Jadi di sini saya memberikan beberapa potongan Tamiya tape untuk mengurangi pergerakan dari gear cover di bagian depan. Sedangkan untuk kedua brake sponge di bagian depan ini tujuannya adalah supaya pemasangan body Lord Spirit ini lebih baik dan tidak bergerak-gerak pada saat dikunci. Nah, selama main-main kemarin saya lebih sering menggunakan gear super speed yaitu 3,5 banding 1 dan menurut saya udah cukup sih untuk mengakomodir track technical maupun track speed di Moto Village. Nah, untuk bagian transmisinya seperti biasa di side damper class kan tidak boleh dimacem-macemin dan di sini saya hanya menggunakan hollow propeller shaft untuk chassis VZ ini. Di sini kalian bisa lihat bahwa saya memberikan sebuah potongan brake sponge dan juga Tamiya tape pada bagian motor holder dengan tujuan untuk menjaga posisi dari motor tersebut. Karena seperti yang saya bilang tadi, chassis VZ itu bagian gear cover belakang, motor holder, dan juga bagian gear cover depan itu banyak banget goyang-goyangnya kalau nggak diganjal. Untuk hal lainnya seperti biasa saya menggunakan ban low friction marun dan untuk motornya saya lagi suka menggunakan Atomic Tune 2 motor nih. Powernya memang nggak sebesar Torque Tune, tapi menurut saya cukup enak lah larinya pada saat main-main di Moto Village. Cuma tentunya pemilihan damper, pemilihan motor, dan juga pemilihan rem harus disesuaikan dengan track yang kalian hadapi dan juga settingan mobil kalian sendiri. Oke, jadi kira-kira itu aja review dari mobil chassis VZ saya. Dan menurut saya kalau misalnya kalian penggemar single shaft machine, chassis VZ termasuk chassis yang cukup enak digunakan untuk kelas side damper. Memang saya belum pernah mencoba chassis Super 2 untuk kelas side damper, tapi sementara ini saya cukup nyaman lah dengan chassis VZ ini. Karena saya masih tergolong baru sebagai pengguna chassis VZ, kira-kira menurut kalian apa sih kelebihan dan kekurangan chassis VZ terutama buat main kelas side damper? Silahkan teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar dari video ini. Saya rasa sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.